paham artinya insyaallah kita dalam kategori khusyuk dengan bacaan. Wa yaktub wa yanjab wa yasadat wa ya ahbab wa antum ya ulil albab ta'ala ansuru lillah. Banyak ibadah Allah rijalallah itu nali ajril kunu aunana fillah sanahudhu ifadillah. Udah kemarin kita bahas, tapi ulangi sedikit. Ibadah Allah asalnya ya ibadah Allah, ngebuang huruf nida ya. Jadi kalau pakai ya ibadah Allah kan kurang enak. Kofiahnya atau nadanya kurang enak, maka dibuang ya ibadah Allah. Jadi buang ibadah Allah. Seperti contohnya gampang, Robbana aslinya ya Rob. Ingetin dulu jangan lupa. Itu Robbana asalnya Robbana. Ibadah Allah wahai hamba-hamba Allah, rijalullah. Di sini mana rijalullah bukan laki-laki kayak kita, Haji. Ini laki-lakinya adalah orang-orang yang punya gelar waliyun min awliyain rijalullah namanya. Maka suka bilang orang rijalul ghaib. Dalam kitab Manaqib Syekh Muhammad Saman, mana apa enggak di luar dunia? Sesungguhnya kami tidaklah mati, hanya berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lain. Apa enggak tuh? Iya. Waliyun min awliya lagi itu. Di sini rijalullah warnanya wali Allah. Udah beres kita manggil tuh munada dengan panggilannya ya ibadallah, hamba-hamba Allah yang soleh. Itu hamba-hamba yang punya gelar kewalian. Rijalullah wahai orang-orang yang punya pangkat kewalian yang dalam keadaan saat ini udah nggak ada wafat, maka sebut rijalul ghaib. Agisuna, tolongin apa kami, orang sini bilang gitu. Agisu, tolong oleh kalian akan kami. Emang apa kita mau tolong wali? Langsung datang dah, musyrik lo, bid'ah, kullu bid'atin dolalah, wa kullu dolalatin finnar, gitu kan namanya. Bid'ah, neraka. Kata orang. Iya. Yang apa sebab kurang dia mah? Ya Allah, itu namanya tawasul babnya. Seperti Sayyidina Umar bertawasul kepada pamannya Rasul. Saat itu ditimpa bencana, ada hujan-hujan. Sayyidina Umar tawasul ke pamannya Nabi Abbas, dengan keberkahan paman dari Nabi kami ya Allah. Tersebut itu tawasul namanya. Tolong ya Allah, nih lagi sebenarnya, tolong kami yang Allah turunkan hujan. Oh, sama kayak kita agisuna dengan keberkahan para wali, dengan keberkahan karomah orang-orang soleh para wali. Agisu, tolongin apa kami butuh apa coba? Tawasul yang hubungin doa kita sampai kepada Allah. Dan kita mah tadi dosanya ngebadek. Kan pengen doa diterima dan dijabah satu sebenarnya. Coba lihat dalam kitab An-Nasaihul Ibad. Nasaihul Ibad. Ada di situ makalah, nggak usah dibacain makalahnya. Pengen doa diterima, pertama syaratnya makanannya halal. Tuh, doa langsung tembus sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka bisa makan halal para wali? Pan ilmunya ada, Pak Haji. Dia makan jeruk karwaliun min awliya nih. Diteliti dulu jeruk dari mana ini. Dan mereka nggak sembarangan, setelah diteliti secara hukum fikih, maka datang hukum kasyaf. Nah, contohin pas mau dilihat, Bapak Rojinya bener beli, yang jual boleh nyolong, yang jual belum sunat, yang jual kagak sembahyang, jadi dimakan. Oh, wali begitu. Ingat gak kita saya saman? Coba lihat, ditaruh makanan di tempat beliau dalam keadaan keluar. Kagak makan pada hari kenyang, makanan tungguin lagi begitu nggak dimakan, makan namanya. Nunjukin apa wali, mau udah nggak butuh makanan secara zahir, dengan bekal yang namanya Allah berikan sebuah karomah keistimewaan, maka mereka pada dengan zikir jadi kenyang. Kalau kita sebelum zikir lapar, udah pasti suren, kagak husu. Udah pasti dah ngedik-dik Pak Bapak Roji ya. Didik ya apa mahal kiamat juga beda. Kita musuh banget kalau bukan lapar. Ya kalau dia makanya Syekh Abdul Qadir Jailani ketika dalam keadaan mau makan langsung
Pas mau makan nih di sebuah tempat, turun surat dari Allah Subhanahu wa taala. Jatuh surat dari atas. Dibaca, "Anta, kamu nggak pantas. Kamu mah nggak pantas makanan kayak makanan orang biasa." Sejak saat itu Syekh Abdul Qadir Jailani kurang lebih 20 tahun ke atas nggak makan. Kalau kita 2 hari kagak makan, 3 hari dipastikan beduk bunyi di sambil mau tahin. Kita begitu ya, beda kalau wali mah begitu karena tadi makanannya kan udah nggak terjaga. Doa itu terhalang pertama makanan yang nggak halal. Makanya wali min auliyaillah mau makan jeruk kagak jadi dikasih kasih sama Allah. Ya Allah. Pantas dalam kitab Mizanul Kubra waliyun min auliyaillah termasuk daripada penegak mazhab atau juga pelopor mazhab yang 4. Siapa? Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Itu beliau bilang dalam kitab Mizanul Kubra bahwasanya wudu yang hasil dari basuhan manapun, baik dari muka, tangan dan sebagainya, jadi mustakmal. Kagak boleh dipakai lagi udah. Mau 1, 2, ketiga. Kalau kita kan ada semacam sapi beda. 1, bila mana airnya 2 kula, terus jatuh ke air tersebut maka mustakmal. Enggak boleh dipakai buat pesuci yang wajib lagi. Contohnya tangan yang pertama. Maka yang kedua, ketiga karena sunnah boleh. Tapi beliau bilang enggak boleh semua. Udah dibuang aja langsung. Kenapa? Karena beliau muka siapa? Muka siapanya ketika pas cuci muka itu belum lihat air keluar darah nanah. Hasil apa? Dosa. Itu kehebatannya rijal Allah. Saat itu kita tentukan dalam kitab Mizanul Kubra bahwasanya air bekas wudu manapun mustakmal. Dipakai lagi kagak sah karena bahasa beliau lu makan kagak tahu. Lu makan balik lagi kemarin buka sampah. Kadang-kadang ngaji juga kagak ngerti. Jadi ngapa kagak kelihatan kalau gua mah ngeliat kata beliau. Tuh, darah tuh dilihat itu. Di kobakan, di empangan, di apa lagi? Di tempat baskom dan sebagainya. Itu darah. Mana? Makanya haram buat beliau. Kita nggak bisa begitu ngaji, sebab kita bukan rijal Allah. Kita mah bukan rijal Allah, rujailun kita mah. Kalau rijalun itu namanya sifat kelaki-lakiannya benar-benar rijalun. Kalau rujailun ditasgir namanya sifat laki-laki kayak bencong gitu mah. Tahu maksudnya? Separuh tak kita mah ya. Kalau beliau mah benar leka itu namanya ar-rajulul kamil. Seorang laki-laki yang sempurna. Badan, fisik, ilmu, amal. Kalau kita kan ada kita mah. Badan, bukan ngatain memang kurang bagus ya. Terus amal hancur pisan kita mah. Ilmu ya udah gak ngerti dah parah gitu. Makanya kita mah pantasnya tawasul, gitu. Tolongin apa kami. Tapi ingat nolonginnya li ajrillah. Karena izin Allah. Semua juga balik ke Allah. Mintanya ke Allah senangnya. Siapapun tawasul yang ijabahnya Allah di ajrillah. Subhanallah. Kalau udah begini nih, andaikan udah kita tawasul ke para wali, ke anbiya, kemudian para orang-orang soleh, wakunu, jadilah kalian semua wahai ibadah Allah, para wali, rijal Allah, rijal gaib. Apa? Aunana, jadi penolong kita, jadi penolong kami, lillahi karena Allah. Di yang lain mah kalau contoh di Mama Nahrawi bukan lillah, fillah. Iya fillah kalau di nasab beliau mah. Wa kunu aunana fillah asallallahu fadlillah. Kunu jadi kalian semua wahai para wali aunana nolongin kami, penolong kami. Sebenarnya kami tadi dosanya banyak, terus doa kami enggak pada dijabah, Pak. Makanya itu tadi tawasul. So ke wali terus, insya Allah dengan ditawasul ke wali, mereka nanti yang menghubungin ke Allah. Bahasa kasar mah, ya Allah Ustaz Anda mah kan cuma pora-pora usul doang. Mana doa kagak naik. Kata wali, tolong gak boleh dia udah sungguh-sungguh. Ngaji malam Rebo datang, malam Kamis tawasul datang, malam Senin datang, ziarah ke Banten nyampe subuh datang juga ya. Masya Allah. Terus apaan yang kira-kira datang dia? Acara kebaikan datang segala macam. Maka kata wali, jawab ya Allah doanya. Mudah-mudahan dengan doa para wali yang disampaikan ke Allah ijabah karena mereka memang ada dosa. Amin.
Coba ingat bareng balik lagi di malam Senin. Wali kalau dosanya banyak, maka ingat derajat turun. Gak usah dosa banyak nih wali. Wali nih, amalan wali itu dijelaskan dalam kitab Jami'ul Karamat Auliya. Di antara para wali kan pertama kutub, bunga nujabah dan sebagainya. Ada wali-wali tersembunyi di suatu kampung. Tiap malam wali-wali yang tersembunyi nih ada di wilayah Bojonggede, ada di wilayah paling kecil tuh. Mereka keliling tiap malam tuh. Keliling ngapain? Coba keliling. Ngelihat kalau ada maksiat, doa. Baik. Terus ada lagi yang kurang baik, kampung itu udah banyak maksiat, didoain. Entar jadi ketika mereka ngedoain para wali, langsung laporan tuh ke waliul kutbi, wali kutub. Yang pusatnya menurut kisah pendapat ulama ada namanya daerah Libanon, nama gunungnya Gunung Lubnan. Disitulah tempat pusat berkumpul para wali untuk musyawarah yuslihu dinahum. Wali tersebut yuslihu membikin bagus atau mendoakan bagus kepada agama mereka. Subhanallah. Kalau kita mah coba tiap malam. Kita mah tiap malam ngapain? Molor. Wali mah tiap malam keliling kampung kurang bagus, langsung doain. Itu gaweannya para wali yang contoh paling dekat siapa? Umar tuh. Candet, ayo Umar bin Hud. Atas beliau tuh sebelum subuh pintar ketok. Assalamualaikum, doain doang biar orang bangun subuh. Kalau kita ya borong-borong ngetok pintu. Pintu kita ketok susah masih molor. Makanya kalau amalan wali tiap malam keliling tuh. Tahu-tahu maaf. Malam ini lo berangkat atau nggak kerja atau nggak dalam keadaan dawam, turun derajat walinya, diganti sama Allah karena nggak istiqomah. Makanya gampang kalau pengen jadi wali istiqomah walaupun dikit amalannya. Ya Allah, paham Haji? Dan diingat kerjaan para wali kebanyakan keliling ngedoa. Cuma besok juga jaga-jaga, jangan malam-malam lewat keliling tuh wali. Wali mah cirinya gampang kata ulama, nggak buka aurat. Auratnya di mulai dengkul sampai usar. Kalau besok, wah malam jam 3 ada berajin yang keliling tuh. Wah usarnya kelihatan. Itu wali juga, wali setan. Maling. Apalagi apa namanya bawa TV ya. Itu wali iblis namanya. Jangan begitu maksudnya. Jadi orang tersebut bisa kelihatan dengan ciri wali. Pakaiannya sederhana. Terus bahasanya nyaru. Latihannya dia tinggal lagi ini kan. Tiap malam kalau berhenti ngapain? Oh di situ ngedoain. Tempat maksiat yang beliau lakukan udah tahu didoain. Di bocah bisa nongkrong nih habis buat dosa. Beliau nyampe tuh wali itu keliling kampung tersebut doain. Besok insya Allah nggak terjadi yang namanya maksiat lagi. Pada pemimpin bader banget kampung kita susah banget ibadah kalau mau. Wah ilah rakyat nindes banget datang ke rumahnya. Makanya kapan-kapan lihat besok ada pemimpin tadinya bangor segala macam tobat doa wali. Kita mah nggak bisa dah Bang Roji ya. Makanya aunana minta tolong kamu jadi penolong kami. Ujung akhirnya baru pakai asa nahzo bifadlillah. Mudah-mudahan aja nahzo kami dapat bagian bifadlillah daripada karunia Allah. Apa? Bagian ijabah doa kita. Ya Allah, kalau bukan dari ini mah tawasul kita ke wali, susah dapat fadilah. Karunia Allah berupa apa? Doa diijabah. Karunia Allah berupa maaf, kita ibadah insya Allah taat. Makin tekun, makin rajin, ada nambah ilmu. Itu karena karunia Allah. Yang mana yang tadi kita minta, doa kita baca Fatihah, lalu silahkan tawasul kita ke para wali. Allah ijabah sebab berkah para wali. Makanya kebanyakan kita tadi awalnya udah dosa mulu, udah banyakan gaweannya maksiat mulu. Besok-besok tinggalin demi sedikit istiqomah satu amal. Insya Allah tuh ada satu sifat dari sifat wali yang udah nancap ke diri kita bahwasanya wali semuanya istiqomah. Catatan kalau wali nggak istiqomah dicabut sama Allah. Satu istiqomah keduanya misalkan sabar, wali kurang sabar cabut. Makanya kalau misalnya kejadian nih, wah tanya misalnya malam-malam keliling segala macam, kita tahu orangnya ngapain buat ngapa lo nanya lo kepret, bukan wali itu mah. Itu mah galak. Wali mah nggak bisa. Kalau wali mah sifatnya mah tahu ilmu. Ntar bawa marah udah kan. Coba bukan. Wal ilmi. Tahu ilmi. Ilmi di atas sabar. Kalau sabar nih, tabok cepret. Udah sekali. Sabar. Kalau ilmi ditabok 2 kali. Cepret. Doain. Nanti bedain sabar sama ilmi. Tuh wali mah begitu. Di saat dirinya dihina nggak ngelawan, di saat dirinya dihina kemudian maaf badannya dia disakiti enggak. Tapi coba-coba kalau wali matu agama dirusak,
Terus sunnah Rasul dimulai dirusak. Dia mah nggak rame-rame sendirian. Wali ciri. Kalau agama udah mulai dirusak, nggak ngomong dia, berangkatnya sendiri. Langsung jadi wali. Karena wali mah dirinya disakitin nggak ada sakit. Dan dalam keadaan nerimain ilmu. Tapi kalau agamanya dirusak, diem baik, itu baru wali. Kalau agama kita diremehin, dilecin, diem baik, jedok baik, nggak ngebantu apa, doa kagak, duit kagak, apalagi yang namanya nyawa sama kagak, susah jadi wali. Tapi kalau lagi kumpul kayak kagak ada pernah datang, kumpul kebaikan kemana datang, terus perjuangan gak pernah hadir, ya itu mah susah jadi wali Allah. Bayangkan jadi wali setan itu mudah. Ntar yang begitu tuh ngelawan sama kita mulu, ciri itu. Kalau wali yang benar istiqomah di jalan Allah, kalau wali setan ngelawan mulu kita. Itu bikin ini tandingan, bikin lagi. Wah, itu banyak dah. Kalau ada yang begitu modelnya, ciriin dua kubu udah kebentuk. Wali Allah, wali setan. Karena wali Allah ingetin, berjuang mana jalan yang hak yang benar, disakitin, dirusak, dihancurkan agama Allah, terus langsung dalam keadaan istiqomah, lawan orang yang dalam keadaan ngancurinnya. Terus kalau bisa perang. Bahasa perang bukan harus ya kayak gangster baji. Apa tuh caranya? Kalau perang nih kita, datengin ke rumahnya. Ada apa ini? Kok bisa begini segala macam? Balikin kembali mereka dalam keadaan berbuat baik untuk ikut kita yang baik. Kalau seandainya nggak bisa juga, udah. Situ mau main tangan kosong, apa tangan ada isinya? Begitu ya. Main di sini, main di lapangan. Tuh baru wali. Jangan aneh. Kalau datang yang namanya Sayyidina Umar ke tingkat maksiat, nggak perlu rame-rame. Beliau mau biang wali, Pak. Duduk sini Pak Haji, duduk sini Pak Haji, berangkat sendiri pedang dua sarungin. Tuh wali ngelihat agama dirusak, buru-buru. Kita agama kita dilecehin diem Mbak. Ya. Susah jadi wali Allah, yang pasti jadi wali setan. Hasanallah bifardillah. Mudah-mudahan saja kita termasuk bagian nih orang-orang yang dapat karunia Allah. Makanya jangan malas-malas kita baca qasidah ini. Ibadallah, rijalallah, agithuna liajlillah, wa kunu aunana billah, hasanallah bifardillah. Insyaallah besok wa ya aqtab wa ya anja wa ya sadat ya akbar. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.